warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat. Nah, kali ini Uti mau berbagi ilmu nih sama Sobat Sehat tentang perilaku cerdik untuk cegah penyakit tidak menular. Nah, sebelumnya apakah Sobat Sehat sudah tahu apa itu penyakit tidak menular? Yap, betul sekali. Penyakit tidak menular merupakan penyakit kronis dan penyakit ini tidak dapat ditularkan antara orang ke orang melalui kontak apapun. Nah, penyakit ini biasanya memiliki durasi yang panjang dan pada umumnya berkembang secara lambat nih sahabat. Contohnya seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan sebagainya. Nah, apakah Sobat Sehat tahu bahwa saat ini penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung, kanker, angkanya lebih tinggi loh dibanding penyakit menular? Nah, itu tandanya gaya hidup masyarakat saat ini telah berubah. Masyarakat saat ini cenderung memiliki gaya hidup yang tidak sehat loh sahabat, yang ternyata tanpa kita sadari gaya hidup tersebut dapat menyebabkan dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Contohnya mengkonsumsi makanan dengan kalori yang tinggi dengan kadar yang banyak, kemudian kurang melakukan aktivitas fisik, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang ternyata dapat menyebabkan timbulnya penyakit tidak menular loh Sobat Sehat. Oh ya Sobat Sehat, jangan berpikir bahwa penyakit tidak menular hanya diderita oleh orang-orang zaman old ya, atau orang-orang yang memiliki umur 40 tahun ke atas. Karena penyakit tidak menular bermula ketika kita cenderung menerapkan pola hidup yang tidak sehat sejak dini loh Sobat. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencegah penyakit tidak menular ini? Nah, caranya dengan perilaku cerdik ya Sobat. Apa itu perilaku cerdik? Nah, perilaku cerdik merupakan perilaku hidup sehat yang mampu menjaga dan mencegah serta menjauhkan kita dari penyakit tidak menular. Nah, perilaku cerdik ini merupakan slogan kesehatan yang masing-masing hurufnya mempunyai makna loh Sobat. Kita kupas satu-satu yuk. Nah, huruf yang pertama itu ada C. Cek kesehatan secara berkala. Cek kesehatan sangat penting untuk tubuh kita loh Sobat Sehat. Namun sayangnya banyak masyarakat Indonesia yang masih mengabaikan cek kesehatan secara berkala. Padahal langkah ini bisa membantu kita untuk mendeteksi penyakit-penyakit sejak dini loh Sobat. Contohnya cek kesehatan itu bisa seperti cek tekanan darah, mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, denyut, atau mengecek kadar kolesterol dan gula darah. Nah, yang kedua itu ada E. E-nya kan asap rokok. Nah, tentu sahabat sehat sudah tahu bahwa merokok bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Nah, selain itu, merokok selain berdampak buruk bagi kesehatan, ternyata merokok juga berdampak terhadap keuangan kita ya. Betul atau tidak? Oleh karena itu, lebih baik berhenti merokok supaya kita bisa hidup sehat dan hidup lebih baik lagi, serta terhindar dari penyakit tidak menular dan tidak menghabiskan banyak uang serta tidak menguras dompet. Betul atau tidak? Nah, yang ketiga itu adalah R. Rajin aktivitas fisik atau olahraga. Kita harus rajin berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Nah, serta dapat mencegah dari penyakit tidak menular. Aktivitas fisik dapat dilakukan secara rutin selama 30 menit setiap hari sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Nah, aktivitas fisik dapat dilakukan seperti berenang,
bersepeda, badminton, ataupun lari. Tapi jangan lari dari kenyataan ya sobat. Nah, kemudian olahraga juga dapat dilakukan di dalam rumah seperti push up, sit up, ataupun lompat tali. Nah, ketika kita sangat sibuk dan banyak aktivitas, tidak ada alasan ya sobat untuk tidak melakukan aktivitas fisik, karena aktivitas fisik tidak hanya dilakukan dengan olahraga, akan tetapi juga dapat dilakukan selain olahraga seperti mencuci, mengepel, menyapu, berkebun, naik turun tangga, ataupun menari. Oke sahabat? Nah, kemudian yang keempat itu ada diet sehat dan seimbang. Nah, sobat, setelah sobat melakukan aktivitas fisik, nah tubuh kita perlu diimbangi dengan diet sehat dan seimbang, seperti mengkonsumsi buah dan sayur 5 porsi setiap hari, kemudian mengurangi konsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok makan setiap hari, kurangi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh setiap hari, dan kurangi konsumsi minyak atau lemak tidak lebih dari 5 sendok makan setiap hari. Nah, ingat ya, ini untuk porsi satu orang ya. Nah, kemudian jika sobat menyukai makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi seperti soft drink, permen, ataupun es krim, nah sobat sehat harus ganti ketiga-tiganya ini dengan mengkonsumsi buah-buahan segar yang sobat suka ya. Nah, yang kelima itu ada istirahat yang cukup. Sobat sehat, kamu suka begadang gak? Ayo ngaku. Nah, kebiasaan tidur larut malam atau kurang tidur gak baik loh untuk kesehatan. Usahakan mendapatkan tidur yang cukup. Jangan sampai karena aktivitas yang padat membuat kita jadi kurang tidur ya, terutama bagi remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Nah, remaja membutuhkan tidur 6-8 jam dalam sehari, sedangkan dewasa membutuhkan istirahat yang cukup atau tidur 7-8 jam sehari. Ingat ya, nah jangan sampai kurang istirahat yang cukup membuat kita dapat terkena penyakit tidak menular. Nah, yang terakhir nih sobat sehat, yaitu yang keenam. Yang keenam adalah kelola stres. Nah, selain tidur, ternyata tubuh kita juga membutuhkan aktivitas yang gak bikin stres nih, dan pastinya bisa merefresh diri kita kembali dan bisa mengelola stres agar kita terhindar dari penyakit tidak menular. Nah, sering-seringlah untuk rekreasi, hangout bareng teman, kemudian bisa juga bercengkrama dengan orang lain, tetap berpikiran positif ataupun melakukan hobi yang kamu suka ya sobat. Nah, selain itu juga terapkan pola hidup sehat dan teratur, serta rencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya. Itu penting ya. Dengan begitu kita bisa mencegah penyakit tidak menular sejak dini. Oke sobat sehat, nah Upi sudah berbagi ilmu tentang perilaku cerdik untuk mencegah penyakit tidak menular atau PTM. Nah, jangan lupa untuk tonton video kesehatan Uti lainnya ya sobat. Nah, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.